Pak Deuma masih mute. Siapa? Alhamdulillah. Wah, makin gemuk ini. Lama nggak ketemu makin gemuk ini. Lemu. Lemu. Mampir-mampir kalau ke Jakarta, Pak De. Oh, belum, nanti insya Allah. Ya, baru di Tasik kayaknya di pemandangannya ini. Belum, masih di Jakarta, masih di Depok. Oh, di Depok, oke. Yeah. Belum mulai Baik. ini. Udah. Ya, Kita lanjut ya. Ganggu. Lanjut. Nggak apa-apa, Pak De. Santai aja kita. Ngobrol-ngobrol aja, Pak De. Ini. Ngobrol-ngobrol teman lama. Jadi ayat tadi itu berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang power. Ya. Lalu saya lanjutkan dengan sebuah hadis yang juga terkenal. Bukan hadis yang baru saya kira Bapak Ibu mendengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar ini senior, ya, sahabat senior yang mungkin orang kelima katanya. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat beliau orang kelima yang masuk Islam. Beliau dulu sebelum Islam berprofesi sebagai perompak. Jadi dulu kan perjalanan dari satu tujuan ke tujuan yang lain itu ya melewati gurun-gurun yang kosong seperti tidak penghuni, itu ada kelompok orang yang membegal, ya, mencegat kafilah dagang atau kafilah perjalanan, kemudian mengambil harta benda mereka. Itu profesinya Abu Dzar dalam satu riwayat. Ya, tetapi ketika beliau selama melakukan profesi itu tidak pernah ikut dalam budaya bangsa Arab yang baru saat itu menyembah berhala. Ya, jadi ketika ada mendengar sebuah ajakan agama tauhid, beliau bersegera menuju ajakan itu dan langsung tanpa satu kendala yang berarti beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan uniknya ketika semua orang berangkat hijrah, beliau di antara yang dapat tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk terus tinggal di Mekah, dan beliau melakukan hijrah justru setelah perang Badar dan perang Uhud selesai. Itu kisah menarik dari seorang Abu Dzar yang sebenarnya masuk kalangan senior dari Islam, ya. Dan suatu ketika beliau berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah SAW, tidakkah engkau memberikanku sebuah kepemimpinan, sebuah amanah, sebuah power? Fadaraba biyadihi ala mankibai. Lalu Rasulullah SAW menepuk tangannya ke pundakku, kata Abu Dzar. Dan selanjutnya beliau berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah. Dan apa yang kau minta itu adalah sebuah amanah. Dan pada hari kiamat, amanah yang kau minta itu akan jadi penghinaan dan penyesalan. Tapi setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW memberikan batasan, memberikan koridor tentang amanah yang diinginkan oleh seseorang. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali dia yang mengambil amanah itu dengan haknya, wa addalladzi alaihi, dan menunaikan apa yang ada di atas amanah tersebut. Wa addalladzi alaihi fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari ayat dan hadis dibacakan tadi, kita memahami bahwa salah satu ujian kehidupan manusia itu adalah power, mengejar kekuasaan. Bertahun-tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan sebuah materi bahwa di antara goal yang dituju oleh seorang dalam hidupnya itu ada tingkatan-tingkatan. Juga mungkin akan disesuaikan dengan muyul, kecenderungan, bakat, passion dari orang tersebut. Pertama, orang akan tergoda mengejar kehidupan, mengejar harta, mengejar kecukupan hidup.
saya menyebutnya sebagai goal for life. Ya, ada orang yang selama hidupnya yang memperjuangkan hidup mapan, hidup berkecukupan, ya, anak istri terpenuhi kebutuhannya, tempat tinggalnya cukup, kendaraannya cukup, operasional hidupnya juga cukup, bahkan masa tua sudah ditanggung asuransi, kesehatan sudah disiapkan asuransi, anak-anak pun juga pendidikannya ditanggung asuransi. Nah, pokoknya menuju semua kemapanan dan kenyamanan hidup. Ya. Saya juga pernah sampaikan bahwa kalau tujuan manusia semuanya seperti ini, akhirnya berlaku berlaku seperti apa waktu itu? Ya, kehidupan seperti yang Allah gambarkan sebagai kehidupan binatang ternak, ya. Kalau memang tujuan kita hidup hanya itu, ya. Hanya sebatas hidup, memenuhi kehidupan, menuju kemapanan kenyamanan hidup, ya. Masih ingat kata-kata Buya Hamka yang terkenal, kalau hidup hanya untuk makan, maka binatang pun hidup, kan, kalau gak salah itu, ya. Maka binatang pun makan. Mungkin ada yang ingat kata-kata yang persis dari Buya Hamka. Nah, jadi kalau target kehidupan kita hanya seperti tadi, hanya seperti menunaikan ataupun menuju kemapanan dalam hidup, maka tidak lebih kualitas hidup kita seperti binatang ternak. Yakuluna kama ta'kulul an'am. Bahasa Qur'annya begitu. Makan sebagaimana binatang ternak juga makan. Nah, biasanya godaan selanjutnya ketika seorang sudah sampai pada kemapanan hidup, apalagi mungkin mengendalikan beberapa bisnis, ya, mengendalikan beberapa korporasi. Biasanya godaan selanjutnya ataupun tarikan selanjutnya itu adalah power, kekuasaan. Banyak orang yang ingin punya power hanya karena ingin memastikan bahwa bisnisnya aman. Dan fenomena ini sungguh menjadi satu hal yang lumrah dan biasa kita dapatkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Banyak sekali mereka yang kemudian secara finansial, secara kehidupan terpuaskan dengan dengan penghasilan yang cukup. Godaan ataupun tarikan selanjutnya itu adalah tarikan selanjutnya itu adalah kekuasaan, adalah power. Ya. Nah, dalam hal ini tidak semua amanah itu harus kita hindari, tidak semua power itu harus kita jauhi, tidak juga kita kemudian acuh terhadap perpolitikan yang merupakan itu bagian dari power itu sendiri. Ada kalanya memang ketika kita menyadari, ya, bahwa kita punya kemampuan yang cukup, kemudian ketika kekuasaan itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia, saya kira kita boleh saja mengejar power tersebut. Nah, tetapi hadis yang tadi dibacakan itu memberikan peringatan kepada kita bahwa seorang Abu Dzar pun, ya, radhiyallahu an, yang merupakan sahabat senior, ya, dan mungkin saja beliau biasa mendapatkan tugas-tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW, ya, tapi dalam apa yang disampaikan oleh beliau, ya, meminta kepercayaan dari baginda Nabi Muhammad untuk diberikan kepadanya dalam menanggung satu amanah, meminta sebuah kekuasaan. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada beliau khususnya, dan dibaca oleh kita semua bahwa terkadang manusia itu tergiur dengan kedudukan, tergiur dengan power, tergiur dengan kekuasaan, kemudian karena itu adalah amanah, maka pada hari kiamat menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan. Nah, sekali lagi Rasulullah memberikan pengecualian, siapapun bisa mengambil amanah tersebut, siapapun bisa mengejar power tersebut dengan hak, ya, dengan kebenaran, dan
ketika dirinya sadar betul bahwa dia memiliki kemampuan untuk menunaikan amanah tersebut, maka hal demikian juga tidak dilarang dalam Islam. Nah, hari-hari ini dan ke depan, 1 tahun ke depan, kita akan menyaksikan kontestasi politik di mana orang ada yang berupaya menjadi eksekutif, ada yang berupaya menjadi legislatif, ada yang meminta kepercayaan masyarakat untuk sebuah jabatan, sebuah amanah, atau bahkan sebuah keterwakilan. Nah, alangkah baiknya siapapun yang memiliki roadmap hidup ke sana, ya memerhatikan bahwa pastikan dia mengambil peran itu dengan cara yang benar. Kemudian sudah punya rencana. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang mengejar posisi, mengejar amanah tersebut, tetapi ketika kita tanya apa yang akan Anda lakukan ketika Anda dalam posisi tersebut, dalam jabatan tersebut, tidak banyak yang bisa kita gali. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita mengejar kepercayaan orang lain, mengejar amanah, mengejar power, kemudian di saat yang bersamaan kita juga tidak punya rencana ketika power itu kita dapatkan, kira-kira kebaikan mana yang bisa kita lipat gandakan, kira-kira berapa orang yang tadinya kita bisa bantu, misalnya 10 orang, lalu dengan power itu berapa puluh kali lipat bantuan kita itu bisa diberikan. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak pada ini kan sifatnya penugasan. Ini kan memang lumrah ketika seorang sudah mapan dalam bisnisnya, sudah mapan dalam kehidupannya, kemudian ada dorongan-dorongan untuk mengejar kekuasaan, ya karena memang popularitas, karena memang mungkin dikenal, karena memang kebetulan berlebih kekayaannya atau hartanya lebih daripada orang lain, mampu membiayai dirinya untuk kampanye, mampu membiayai dirinya untuk dikenal lebih jauh lagi dalam masyarakat karena kita tahu kos politik kita tinggi. Nah, jangan hanya karena dorongan-dorongan itu, apalagi bahasa yang paling sering ditemukan adalah, ya saya kan hanya diberikan amanah, ya saya kan hanya ditugaskan. Lalu kemudian dia tidak punya rencana-rencana strategis, dia tidak punya target ketika dia mendapatkan kekuasaan itu, ketika dia mendapatkan power itu, dia tidak tahu harus ngapain. Ya, masa 5 tahun kepemimpinan itu masa yang sangat pendek. Jangan sampai kita 5 tahun itu 2 tahun belajar, ya 1 tahun punya rencana, baru 2 tahun kerja, kita sudah harus selesai mengakhiri amanah kita itu. Ya, sibuk lagi dengan menyiapkan periode kedua ataupun dipilih lagi selanjutnya kalau dia sebagai seorang anggota legislatif. Nah, jadi sekali lagi tarikan kepada kita untuk mengejar power itu merupakan fitrah manusia, ya. Tetapi koridornya itu harus kita pahami dengan betul. Ambil itu dengan cara yang benar dan memang kita menyanggupi ketika kita mendapatkan power tersebut, mendapatkan amanah tersebut, kita sudah punya perkiraan bahwa memang kita mampu untuk mengemban amanah tersebut. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah dunia ini salah satu fitnahnya adalah kekuasaan. Salah satu fitnahnya ujian kepada kita itu adalah power. Banyak orang yang ingin mengejar power tersebut, banyak orang yang ingin mengejar amanah tersebut, tapi dia tidak menyadari bahwa belum tentu amanah itu sesuai dengan kapasitasnya. Belum tentu dia memang sukses dalam bisnis, tetapi ketika dia masuk dalam jalur politik, dia belum tentu mendapatkan kesuksesan yang sama. Nah, ujian power selanjutnya itu adalah seringkali kita mendapatkan orang yang sudah punya kekuasaan itu, sudah diberi kekuasaan tersebut, tetapi belum siap untuk mendapatkan kekuasaan sebesar itu. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi itu adalah su'ul idarah, manajemen yang buruk, ya. Tidak pernah menjabat sebelumnya, tidak pernah punya power sebesar itu sebelumnya. Ini yang akan mendorong orang juga berbuat semena-mena, kemudian tidak paham dengan apa yang harus dikerjakannya, ya.
Makanya saya kira penting bagi kita semuanya untuk mengukur diri kita sendiri. Dalam hal ini libatkanlah orang lain. Apalagi kalau kita memiliki seorang guru yang soleh, memiliki seorang guru yang bertakwa, memiliki seorang guru yang paham seluk-beluk hati manusia. Nah, inilah hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW membina para sahabatnya, mengenali mereka itu jauh sampai ke dalam, jauh sampai memahami karakter, tabiat pribadi masing-masing. Sehingga pendekatan baginda Nabi Muhammad SAW tadi misalnya kepada Sayyidina Abu Dzar, ya, ketika beliau meminta amanah justru dijawab bahwa belum tentu apa yang kau minta itu sesuai, gitu ya, belum tentu engkau mampu. Dan beliau memberikan peringatan yang keras, ya, jelas bahwa orang itu sangat menginginkan amanah, tapi kemudian hari apalagi di hari kemudian itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Makanya sekali lagi libatkanlah orang-orang sekitar. Apalagi kalau tadi kita memiliki seorang guru yang memiliki basirah, sampaikan, ya, wahai guru, apakah saya memang pantas di situ? Apakah saya bisa dalam posisi tersebut? Karena sehebat petinju sehebat Muhammad Ali pun dia memerlukan seorang coach yang pasti kalau kemampuan bertinjunya pasti tidak akan lebih hebat dari Muhammad Ali. Tetapi dia setiap orang memiliki blind spot, memiliki titik buta, gelap, ya, tidak bisa memandang diri kita sendiri. Kita sebagai manusia ini juga, walaupun kita memiliki anggota badan kita, banyak sekali anggota bagian tubuh kita yang tidak bisa kita lihat. Kita seumur hidup mungkin kalau tidak berkaca, tidak mampu melihat telinga kita. Nah, itulah sifat manusia yang kadang kesempurnaannya itu atau keutuhannya itu bisa dilihat oleh orang lain. Libatkanlah guru kita, tanya, libatkanlah orang-orang sekitar, istri kita, anak-anak kita, teman-teman terbaik kita. Tanyalah kepada mereka, apakah misalnya ketika saya dalam posisi mengejar amanah tadi, mengejar power tersebut, apakah saya mampu, di mana titik lemah saya, di mana titik lebihnya saya, kelebihan saya. Nah, begitu ya, jadi terkadang orang sudah mendapatkan power, sudah mendapatkan amanah, tetapi dia belum siap untuk mempunyai kekuatan sebesar itu. Atau banyak sekali orang yang punya tongkat komando yang tidak mampu justru mengoptimalkan tongkat komando tersebut. Memiliki power tapi tidak mampu mengoptimalkan power tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya berkisah tentang seorang Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu adalah seorang pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Bahkan para ulama mengatakan kalau Harun ar-Rasyid ini nggak jadi khalifah, dia ini pantas jadi ulama karena keilmuannya yang sangat tinggi. Tetapi ternyata dari sekian tahun kepemimpinan Harun ar-Rasyid itu ada masa yang panjang di mana beliau terjebak ke dalam, hari ini mungkin kita sebut sebagai politik balas budi. Dalam sampainya seseorang pada kekuasaan, memang mungkin mendapatkan bantuan orang lain, memang mungkin ada investor, ada pendukung yang kuat gitu ya, sehingga ketika dia duduk dalam kekuasaan tersebut, dia merasa berhutang budi, dia ingin membalas kebaikan yang dilakukan oleh para pendukungnya. Nah, itulah juga terjadi di zaman Salafus Shalih, di zaman Harun ar-Rasyid. Ketika dia duduk sebagai pemimpin, ketika dia duduk sebagai khalifah, dia memahami bahwa orang yang paling berjasa terhadap kepemimpinannya itu adalah ayah angkatnya, ya, Yahya bin Khalid al-Burmuki. Ya, Yahya bin Khalid al-Burmuki sangat berperan penting dari mulai mengajarnya dari kecil, ya. Bahkan istrinya menyusui Harun ar-Rasyid sebagai putra sultan, sebagai putra khalifah. Ya, kemudian ketika kepemimpinan saat itu pernah beralih kepada putra mahkota yang lain, maka Yahya bin Khalid itu, ayah angkatnya itu juga yang berperan mengembalikan kepada Harun ar-Rasyid. Maka ketika Harun ar-Rasyid mendapatkan amanah kepemimpinan sebagai khalifah Bani Abbas itu, beliau mengatakan bahwa ayahanda, ya beliau memanggilnya begitu, ayahanda ini yang membuat saya duduk dalam singgasana ini, maka saya berikan kekuasaan yang penuh untuk memilih siapapun, untuk menunjuk siapapun, untuk mengendalikan apapun. Ya kadang model keputusan seperti ini juga tidak masalah, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ketika
kita mungkin dapat suatu amanah, kemudian kita menyadari bahwa ada orang di sekeliling kita sebenarnya punya kemampuan yang lebih daripada yang kita miliki, kemudian kita memberikan kepercayaan yang lebih. Tetapi kalau di kemudian hari upaya pengawasan, ya, upaya penegakan keadilan, kedisiplinan itu tidak bisa dilakukan, ya akhirnya kita menjadi pemimpin yang tidak berdaya, justru orang-orang di sekitar kita yang mengambil kendali. Ini juga bahaya atau fitnah power berikutnya. Ya, sekali lagi terkadang kita tidak paham dengan kekuatan kita itu, kita mempercayakannya kepada seseorang, kemudian atau tim, kemudian orang itu juga buruk dalam menjalankan amanah yang diberikan. Maka di saat itu keburukannya tidak hanya pada orang tersebut, tetapi juga kepada kita yang memberikan amanah kepada orang tersebut. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wala stakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan." Allah tidak pernah mengutus seorang nabi, tidak pernah mengangkat seorang khalifah kecuali dia memiliki dua tim, ya. Bitanah itu tim inti, core. Ya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf. Bitanah yang menyuruhnya untuk berbuat kebaikan, wa tahudduhu alaihi. Ya, dan menganjurkan kepada kebaikan. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr. Tapi ada juga tim yang justru menyuruh orang tersebut kepada keburukan dan menganjurkan kepada keburukan tersebut, maka orang yang terjaga itu adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belasan tahun Harun ar-Rasyid memimpin, tetapi pemimpin yang sebenarnya di lapangan itu adalah Yahya bin Khalid dan anak-anaknya yang mengatur negara sesuka hati mereka, mempermainkan pajak, ya, mempermainkan jabatan, menjual beli jabatan, menjadi pintu atas hajat hidup orang banyak kepada kepemimpinan. Mereka dari kalangan bangsawan, pedagang, para politisi yang punya hajat terhadap kepemimpinan selalu melewati mereka, maka mereka hidup dengan berlimpahan harta sehingga mereka melakukan tindakan yang semena-mena, ya, menjaga atas nama stabilitas politik nasional, memenjarakan seseorang, menangkap seseorang, bahkan sampai kepada kezaliman itu berlaku terhadap ahlul bait, ya, ahlul bait. Dan di saat itulah Harun ar-Rasyid menyadari kelemahannya, kemudian beliau mengambil sebuah tindakan yang sangat berani, yaitu dengan menghabisi seluruh keluarga Yahya bin Khalid dan seluruh anak-anaknya. Ada yang dieksekusi dan ada yang dipenjara, termasuk Yahya bin Khalid yang sangat berjasa tadi. Akhirnya diberikan pilihan apakah akan menjadi tahanan rumah atau hidup di penjara bersama anak-anaknya, dan Yahya lebih memilih untuk hidup di penjara bersama anaknya, kemudian dia wafat dan meninggal di penjara tersebut. Nah, jadi kita hendaknya memperhatikan betul ketika mendapatkan power, diberikan amanah sebuah power, sebuah kepemimpinan itu, kita perhatikan betul orang-orang yang di sekitar kita. Kita perhatikan orang-orang yang memang menjadi tim utama kita. Aspek spiritual itu haruslah kita juga perhatikan. Walaupun ini bukan sebuah ukuran bahwa orang yang banyak sholat, orang yang banyak puasa sudah pasti ketika diberi amanah itu akan sukses dalam mengemban amanah tersebut. Tetapi minimal kita melihat bahwa kalau dia menjaga hak Allah, maka dia pun akan menjaga hak manusia. Perhatikan rekam jejak yang bersih, integritas yang juga bersih. Tetapi jangan hanya fokus pada rekam jejak yang bersih saja. Terkadang orang juga rekam jejaknya bersih itu dikarenakan dia tidak pernah berbuat apa-apa. Kita pastikan bahwa orang tersebut memiliki kapasitas yang tinggi. Ya. Setelah itu kita memilih tim, melakukan pengawasan dan memastikan kelayakan secara terus-menerus. Kita tidak mengawasi sekali-sekala saja. Kita tidak mengawasi sekali kemudian itu tidak ada pengawasan. Jadi selama kita memiliki tim tersebut, ya, memperkerjakan mereka, maka pastikan bahwa mereka mengerjakan sebaik-baiknya. Kalau itu ada urusannya dengan kepemimpinan atas halayak ramai, maka pastikan bahwa kita dan tim itu sama-sama bergerak menjaga keadilan, menegakkan keadilan, karena
keadilan itu pondasi dari sebuah kekuasaan. Ya, kata-kata yang sering disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa daulah negara yang tidak beriman kepada Allah, dia akan tetap berdiri karena keadilan. Tetapi justru negara yang tidak Islam, ya, justru negara Islam, kalau dia tidak mampu menegakkan keadilan, ya dia tidak akan berdiri lama. Jadi keadilan itu adalah tonggak ataupun fondasi utama dari sebuah kekuasaan. Terakhir, fitnah power berikutnya itu adalah woman power. Beberapa waktu yang lalu, saya menerima kunjungan dari womanpreneur dari Genpro. Dalam pertemuan itu, saya kembali mengingatkan bahwa dari dulu sampai sekarang, dengan bungkus yang berbeda-beda, ada upaya memperjuangkan hak-hak wanita. Ya, dari mulai emansipasi, mungkin zaman Orde Baru saya mendengarnya, kalau sekarang mungkin tentang kesetaraan, ya. Tapi sekali lagi ini bukan judul yang baru, satu hal yang terus didengungkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Kepada mereka yang mempunyai persepsi tersebut, ya, saya mengajak kembali untuk melihat sejarah manusia. Ternyata belokan-belokan sejarah manusia itu yang mengubah tatanan kehidupan, bahkan yang merubah total gitu ya, sejarah manusia itu seringkali melibatkan perempuan. Saya sering bertanya, awal mula kehidupan dunia, Nabi Adam turun ke bumi ini, ya, apakah setan berhasil menggoda Nabi Adam? Ternyata kan tidak. Setan itu berhasil menggoda Siti Hawa mempengaruhi suaminya Nabi Adam alaihi salam, lalu terjadilah kehidupan dunia. Pada masa kepemimpinan Firaun, ya, satu hal yang sangat krusial yang akan mengancam kehidupan ataupun kepemimpinan dari Firaun itu sudah dimimpikan oleh dia, bahwa ada seorang bayi laki-laki Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaannya. Maka dia pun memberikan sebuah peraturan keputusan, seluruh bayi laki-laki Bani Israel itu ya dibunuh. Memang kebijakannya itu 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak gitu ya. Nabi Harun itu lahir di saat tahun kebijakan bayi laki-laki dari Bani Israel tidak dibunuh, sedangkan Nabi Musa itu di tahun dia harus dibunuh. Ya. Lalu kita mengetahui juga kisahnya sama-sama, Nabi Musa bayi itu dialirkan di Sungai Nil atas wahyu dari Allah kepada ibunya, tapi justru bayi itu malah mengalir ke istana, ya, istana Firaun. Nah, saat itu Firaun tahu betul, sadar betul bahwa bayi laki-laki itu sangat dimungkinkan itu adalah bayi yang dimaksudkan dalam mimpinya. Tetapi karena bujukan istrinya, akhirnya bayi itu malah dibesarkan di istana dengan logika bahwa tidak mungkin orang yang kita besarkan itu akan mengkhianati suatu ketika nanti. Tapi disitulah kejatuhan Firaun, ya. Kejatuhan Firaun itu juga peran seorang perempuan. Kisah-kisah yang baiknya mungkin ya peran Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ketika perjanjian Hudaybiyah, umat Islam harus menerima kenyataan bahwa perjalanan yang diimpi-impikannya kembali ke Mekah, melaksanakan umroh bersama baginda Nabi Muhammad SAW, itu harus tertunda, harus dibatalkan, lalu berlaku hukum orang yang terpenjara tidak bisa masuk ke Mekah untuk bertahalul dan menyembelih sembelihan di tempat dia tertahan tidak bisa masuk Mekah tersebut. Ya, saking kecewanya umat Islam itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkannya, tidak ada sahabat yang mengikuti perintah tersebut. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin saat itu justru terlukai dengan respon dari para sahabatnya, dengan beliau pun masuk ke kemahnya, dan hal itu bisa dibaca oleh Ummu Salamah. Beliau bertanya kenapa. Nah, ternyata beliau menganjurkan sebuah model kepemimpinan atas keteladanan dalam kepemimpinan. Beliau meminta baginda Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke
tanah lapang, ke tempat yang bisa dilihat banyak orang, ya bercukur di situ dan menyembelih di situ. Nah, rupanya anjuran Ummu Salamah ini sangat luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dilihat oleh para sahabatnya, lalu tanpa diperintahkan lagi mereka segera menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban mereka. Jadi apa namanya, ujian power berikutnya itu adalah woman power, kuasa perempuan atas ya laki-laki. Saya mengambil kesimpulan dalam pertemuan tersebut bahwa untuk memberikan peran yang lebih kepada perempuan itu tidak harus dia harus menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi pendamping seorang pemimpin. Untuk mengendalikan sebuah negara misalnya, dia tidak harus jadi presiden, cukup dia jadi istri presiden. Untuk mengendalikan sebuah wilayah yang lebih kecil, misalnya provinsi atau ya, dia hanya cukup jadi seorang istri gubernur. Saya yakin banyak sekali lah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kadang juga kita sebagai laki-laki itu tidak bisa independen dalam mengambil kekuasaan. Nah, dalam hal ini berhati-hatilah atas apa namanya ujian tersebut. Ini boleh dikatakan, bahkan sangat harus dikatakan ini adalah fitnah kita juga kepada laki-laki. Seringkali kita tidak bisa independen atau tidak bisa jujur, tidak bisa mengambil keputusan terbaik karena dipengaruhi oleh istri kita. Ini sudah menjadi cara yang lama yang terus-terus diperbaharui ketika kita ingin menghancurkan ketika seorang atau bangsa lain ingin menghancurkan satu negara, maka seranglah perempuannya, maka seranglah kaum ibunya, maka seranglah kaum perempuannya, maka akan rusaklah bangsa tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini sebuah negara baik tidaknya akan ditentukan oleh generasi perempuannya. Tetapi kegagalan dan keberhasilan generasi perempuan ini juga disebabkan oleh kaum laki-lakinya. Bisakah laki-laki sebagai suami, sebagai ayah mampu mendidik istri dan anak perempuannya? Karena semuanya itu adalah tanggung jawab laki-laki. Makanya dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita kaum laki-laki bahwa hati-hatilah dengan urusan perempuan karena ia ibarat tulang rusuk yang kalau kamu biarkan dia akan tetap bengkok, tetapi kalau kamu paksa dia pun akan rusak, akan patah. Tulang rusuk sifatnya ya tulang rusuk. Dia tidak bisa menjadi tulang punggung. Perempuan tidak bisa diberikan amanah yang sama seperti laki-laki. Tidak seperti tulang punggung. Dia tulang rusuk saja. Kalaupun dipaksa jadi tulang punggung, ya dia patah. Tetapi tulang rusuk itu punya peran yang sangat penting sekali. Banyak sekali organ-organ tubuh kita yang sangat vital di dalam tubuh kita itu terlindungi oleh tulang rusuk. Seperti itulah perumpamaan yang sangat indah dalam sebuah hadis tentang perempuan, dan kita laki-laki adalah orang yang paling bertanggung jawab ya untuk memberikan perhatian, pendidikan terhadap kaum perempuan yang itu adalah anak dan istri kita. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 40 menit saya bicara. Saya review apa yang saya sampaikan, bahwa apa yang saya kupas hari ini ya, bahwa salah satu ujian dalam kehidupan kita itu adalah mengejar power. Ketika seorang menyadari bahwa dia ada ketertarikan, maka perhatikan betul bahwa dia memang memiliki kemampuan, memiliki kafaah untuk mengejarnya. Libatkan orang lain, libatkan guru, libatkan orang-orang terdekat untuk melihat, memperhatikan titik gelap kita, blind spot kita. Ya, kadang kita tidak bisa objektif dalam menilai diri kita sendiri, maka libatkanlah orang lain. Syukur-syukur kita punya bimbingan seorang guru yang hebat, yang mampu memberikan bimbingan kepada kita. Itu seindah-indahnya kehidupan. Para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah sangat paham hati para sahabat. Abu Dzar diperingatkan seperti itu, tapi di sisi lain kita melihat Amr bin As, kita melihat Khalid bin Walid, hanya dalam waktu tidak sampai 1 tahun masuk Islam, justru mendapatkan amanah besar dengan memimpin sebuah ekspedisi yang sangat besar. Ketika fitnah ujian power berikutnya itu adalah
banyak sekali orang mendapatkan amanah tersebut tapi tidak mampu mengendalikan, tidak mampu mengoptimalkan. Dikarenakan timnya yang di sekitarnya ya. Sifat kepemimpinan itu mesti memunculkan bitona. Orang mendapatkan amanah besar, maka ada orang-orang yang mendekatinya ingin dijadikan tim. Nah, hati-hatilah dalam memilih tim tersebut. Ya, panduannya tadi sudah saya sampaikan. Pilihlah orang-orang yang berkapasitas, punya spiritualitas, ya, punya rekam jejak yang baik, dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan terakhir, hati-hatilah juga dengan fitnah yang ketiga, ujian yang power yang ketiga, yaitu woman power. Ya, kekuatan perempuan yang banyak sekali laki-laki mungkin bisa beres dalam ujian-ujian yang lain, timnya bisa dipersiapkan, tapi dia tidak mampu menghadapi ujian woman power itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka tanya jawab jika memang ada yang akan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bah. Tadi sudah menyampaikan materi ya, mulai dari awal gitu ya, sampai akhirnya dibahas secara mendetail, tajam gitu ya, bahwasanya memang zaman fitnah gitu ya, selain memang kita tabiatnya itu adalah seorang yang akhirnya menginginkan sebuah power, ingin membesarkan diri gitu ya dalam hal kekuasaan gitu, untuk akhirnya kita juga diingatkan dengan bahwasanya memang banyak sekali fitnah-fitnah yang hadir di tengah-tengah kita. Silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, yang ingin berkomunikasi langsung, saling sapa dengan Abah, silakan. Di sini ada Pak Munardi dari Aceh, terus tadi saya lihat juga dari Sulawesi ada Pak Andi, ya, terus ada juga Pak Gurning dari Surabaya. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Menyapa. Nah, ini ada raise hand dari Pak Zulkarnain. Silakan Pak untuk langsung open mic. Silakan Pak Zulkarnain dari Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Pak, silakan. Ya, pertama saya kenalkan diri, saya Zulkarnain dari Pentaza Multikarya Serang. Jazakallah khair. Alhamdulillah pagi ini barang saya sudah masuk ke pabrik. Alhamdulillah Pak. Di Prabu Mulih yang ini saya sampai terharu ya bagaimana ternyata kekuatan kita berjemaah ini sangat luar biasa. Saya sangat merasakan sekali bagaimana respon dari Abah Iwan. Dari pagi itu saya sudah mendapatkan kegalauan bagaimana barang saya yang saya kirim ke Sumatera Selatan, daerah Prabu Mulih, dihadang oleh preman gitu. Dan saya nggak tahu kemana, dan kebetulan saya lagi ada acara Genpro, mungkin Ibu Yulia tahu di Karawaci. Saya langsung respon ke Abah Iwan karena saya punya orang tua lah ya sebagai pembimbing mentor kita, yaitu dari Genpro ini, Abah Iwan. Dan alhamdulillah dengan secepat koordinasi yang saya lakukan dengan Alek di wilayah Sumatera Selatan dan sampai ke Prabu Mulih, sampai tadi malam Pak, itu jam 23 itu baru kita bisa lepas dari jeratan preman itu. Dan saya ini merasa terharu sekali. Disinilah kekuatan kita sebenarnya. Yang nggak mungkin ada di orang lain ya. Kalau saya lihat ini cepat sekali. Karena saya juga coba minta bantuan ke besan saya yang kebetulan beliau marinir di Jakarta. Tapi ternyata susah sekali atau lambat actionnya. Tapi dengan kekuatan kita ini sangat luar biasa. Hanya dengan waktu 1 hari, barang saya yang tadi tertahan di daerah rumah makan di Prabu Mulih itu bisa masuk jam 11 malam dengan koordinasi yang diinfokan oleh Abah Iwan tadi kemarin gitu.
Saya mengucapkan terima kasih Pak Iwan, cuma itu aja yang bisa saya Sama-sama. sampaikan, dan terutama materi yang hari ini saya mengucapkan banyak ini pencerahan. Mudah-mudahan amanah yang saya dapatkan ini, kebetulan ini memang perdana saya dapatkan order dari sana, dan ini ujian, dan saya yakin ujian itu pasti Allah sudah mengatakan tadi itu sesuai dengan beban yang diberikan kepada saya, la yukallifu nafsan illa usaha. Jadi ternyata memang ada solusinya jika kita melibatkan Allah dan orang lain. Jadi saya memang dari kemarin tuh doa-doa saya selalu lantunkan, dan saya melibatkan orang-orang sekitar kita gitu. Jadi saya nggak bisa bicara kemampuan saya, tapi juga bicara ke orang-orang lain yang dalam hal ini dengan Abah Iwan, dan ternyata dengan koordinasi yang kita lakukan dengan Alek yang ada di daerah Sumatera Selatan, dengan Prabu Mulih, dengan kepanduan terakhirnya Ustaz, kepanduan di daerah Prabu Mulih, semuanya bisa selesai masalah saya jam 2-3 tadi malam. Jazakallah Ustaz, ini luar biasa koordinasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jadi Pak Zulkarnain ini seorang pengusaha yang dapat order dari satu perusahaan PLTU di Sumatera Selatan, di Prabu Mulih. Ya, kemarin beliau menghubungi saya di sela-sela rapat di DPP bahwa barangnya tidak bisa masuk karena dicegat oleh preman, gitu ya. Nah, di sini langsung ya, ini contoh real bagaimana seseorang itu diberikan amanah dan menggunakan amanahnya itu untuk meleverage kebaikan. Ya, sebut saja di sini jasa besarnya adalah jasa Pak Hibani yang dulunya dia adalah AVP Genpro, ya, seorang area Vice Presiden Sumatera Selatan. Dari tahun berapa ya? Saya mengenal beliau dari sekitar 2016-2017. Beliau dapat amanah, dan 2019 beliau menyampaikan ketertarikannya ke dalam politik, ingin maju dalam kontestasi pileg di Kota Palembang. Ya, saat itu ya saya melihat dia bertanya dengan serius, saya pun melihat dia memang punya kemampuan. Akhirnya kita sama-sama dorong beliau-beliau ini, dan meminta bantuan juga teman-teman Genpro untuk memenangkan beliau. Dan ada satu momen di mana saya dan Pak Hibani jalan ke pulau apa tuh yang di tengah-tengah Sungai Musi itu? Komaro, Pak, ya? Komaro. Hah? Pulau Komaro. Oh iya, Pulau Komaro. Di situ ada Pak Dr. Coach Fahmi menyampaikan satu motivasi yang saya ingat sekali, itu membakar semangatnya Pak Hibani, bahwa nomor itu hanyalah tiket kendaraan. Jadi bukan tiket itu yang menentukan Anda sampai atau tidak, tapi usaha yang sepadan lah dari apa yang dicita-citakan. Kalau cita-citanya ingin jadi anggota dewan, ya apakah upaya kita sudah sepadan atau tidak. Dan saya tahu betul rekam jejak Pak Hibani setelah dia mendapatkan amanah sebagai anggota legislatif di Kota Palembang, banyak sekali memberikan pendampingan, advokasi kepada UMKM. Jadi dia tidak lupa dengan kendaraan yang mengantarkannya ke sana. Ya, dia banyak sekali melakukan rekrutmen terhadap UMKM yang saya sering kali juga beberapa kali diajak untuk ketemu dengan binaan-binaan di UMKM-nya. Dan kejadiannya kemarin ketika Pak Zulkarnain tadi menghubungi saya coba kontak Pak Hibani, bisa bantu, kondisinya begini, dan alhamdulillah ternyata tidak sampai 24 jam masalah di lapangan itu bisa teratasi. Sekali lagi ini contoh real bagaimana orang mampu mengoptimalkan power yang dia miliki dan digunakan untuk meleverage kebaikan. Saya kira ini satu hal yang bisa menjadi contoh untuk semuanya ketika kita mengejar amanah tersebut, dan ketika mendapatkannya kita gunakan untuk melipat gandakan kebaikan. Kalau kita sebagai ketua RT, kebaikan kita dirasakan oleh satu RT, tapi kalau kita sebagai seorang pemimpin negara, seorang presiden, perdana menteri, maka kebaikan kita bisa dirasakan oleh seluruh warga di dalam negara tersebut. Terima kasih Pak Zulkarnain atas partisipasinya pagi hari ini. Silakan. Ya, Barakallah Pak Zulkarnain, masalahnya sudah selesai ya. Semalam juga sepertinya Pak Zulkarnain menghubungi saya gitu ya, mencari kontak Ibu di
Prabu Muli. Saya sebagai orang Palembang, Sumatera Selatan agak ini nih, merasa ternodai ada yang melakukan tindak premanisme. Oke, Palembang, Sumatera Selatan itu plat mobilnya apa sih? BG, BG. BG, Bah. Saya di Ya, Lampung. banyak garong katanya kan, banyak garong. Iya emang. Oke, banyak garong. Kalau kalau Supaya Riau kan, begal. Jambi kan apa, BH ya? Banyak Ya. hutan. Kalau Pekanbaru Riau itu BM, banyak minyak. Oke, kita berlanjut. Ada yang tanya di chat, bagaimana caranya dari Ibu Marianti dari Lampung, bagaimana caranya supaya kita terus punya power untuk terus bergerak saat kita dalam menjalankan amanah yang banyak, menemui banyak rintangan. Ya, power yang saya maksud itu bukan kekuatan untuk menjalankan itu ya, tapi kekuasaan itu. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah tentang kekuasaan. Yang saya maksud itu adalah kekuasaan. Jadi tadi fitnahnya pertama seringkali orang mengejar kekuasaan tersebut tapi tidak paham apa yang dia kejar. Dia pun tidak paham ketika dia dalam posisi tersebut, ya, dia harus apa. Saya seringkali bertanya kepada siapapun yang ingin menjadi seorang pejabat publik, ya, ketika dia bertanya saya ingin jadi wali kota, ya saya balikin pertanyaannya. Pertama, Anda punya kapasitas tidak? Anda punya popularitas? Nah, konsekuensi kita dalam demokrasi, satu sistem yang dijalankan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara di Indonesia, sistem demokrasi yang kita terapkan hari ini mahal. Maka pertanyaan saya berikutnya, Anda punya isi tas nggak? Ya, bukan hanya popularitas dan kapasitas, Anda punya bekal nggak untuk ikut kontestasi dalam demokrasi ini? Mau sebagai wali kota, bupati, ya. Jangan membebani orang lain, gitu ya. Jangan juga seperti jadi pedagang. Kita yang penting terkenal dulu, lalu kemudian kita hanya mengandalkan bantuan orang lain. Akhirnya tadi, ketika kita mendapatkan amanah tersebut, justru kita tergadai dengan jasa-jasa besar orang lain kepada kita. Bukan berarti kita tidak melibatkan, justru pelibatan itu juga kadang penting. Tapi seringkali juga karena keterlibatannya terlalu jauh, justru malah overpower, ya. Dia lebih berkuasa, investornya lebih berkuasa daripada pejabat publiknya. Ini bahaya, sehingga independensi dalam pengambilan keputusan ini susah dilakukan ketika dia memimpin. Jadi pertanyaan saya selalu itu, bahwa Anda punya popularitas, kapasitas, dan bekal yang cukup untuk maju sebagai pejabat publik. Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Gitu. Nah, sekali lagi, bukan tidak boleh. Nabi Muhammad SAW juga memberikan koridor. Orang yang mengambil hak dan mampu sadar akan kemampuannya untuk menunaikan amanah tersebut, tidak ada masalah. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, Anda punya rencana apa kalau Anda jadi anggota dewan tingkat provinsi, tingkat wilayah, ya, tingkat kabupaten kota? Ya, kalau yang teman-teman yang berangkat dari pemberdayaan ekonomi seperti Genpro ini, ya saya berharap ketika mereka menjadi anggota dewan yang mengadvokasi UMKM, ya, jaringannya dia, linknya dia, atau seperti yang baru kita dapat kesaksian dari Pak Zulkarnain ini, ketika ada teman-teman pengusaha kena masalah, ya dia sangat peduli dan membantu. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai power atau kekuasaan tadi. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu semua, ada lagi? Silakan. Tadi saya lihat Pak Munardi ini, mana nih Pak Munardi? Pak Gurning juga sempat memunculkan wajahnya, tapi setelah itu pada ngumpet lagi. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin menyapa langsung. Lagi sarapan. Lanjut apa? Siap mendengarkan. Ya. Sarapan apa nih di Aceh nih? Gulai bebek kayaknya. Enggak. Pak Gurning lagi di kebun paling. lagi di kebun durian ini. Lagi musim ini, lagi panen raya rupanya nih. Ya lagi musim durian di Aceh nih. Baru aja. Di Pasuruan belum, Mbah. Masih bunga. Iya.
Nanti ini kan bulan 6 ya, nanti panen bulan Oktober. Insya Allah lebat ini bunga durian di kebun kita ini. Insya Allah. Oktober ya? Oktober insya Allah udah mulai. Ya, puncak tetap sama awal tahun ya, tapi ini orang Jawa bilang selo. Buah selo. Buah apa? Sela ya, sela dalam Ya, bahasa bukan puncak. Jadi nggak semua nanti berbunga, berbuah. Yang puncaknya tetap akhir tahun, awal tahun. Dan butuh 4 bulan untuk masak kan. Ini tahun pertama berbuah apa udah kesekian kalinya? Variatif. Kalau yang tadi yang saya maksudnya yang lebat-lebat ini yang udah ini peninggalan nenek moyang ini. Wah, itu yang udah enak biasanya kalau udah lama. Iya, kesukaan para habaib. Alhamdulillah. Apa ke Jogja, Pak? Insya Allah, siap. Ya, Jogja, Jawa Tengah. Durianan juga banyak. Kalau sekarang lagi panen raya di mana-mana ini. Iya, jadi ya Panen raya pekerjaan, Pak. ini kurma di sini selain nutrisi ini butuh didoakan ini sama abah-abah, duo abah ini, Abah Iwan sama Abah Umam ini. Jip. Pak De Umum. Melihat nggak? Ini kurma ajwa, ini kurma barhi, kita ada kurma ajwa, kurma barhi. Udah waktunya dibuahkan juga ini. Tinggal doanya duo abah ini yang belum ini. Pak De Umam nih, Ajib udah gede nih. Udah segede ini nih. Mana, oi? Jip. Ayo, liburan, Jip, ke Jogja, Jip. Oke, temu kangennya saya kira cukup ya. Ada lagi? Ya, Pak. Cukup ya? Sudah Oke, 1 jam lebih. Terima Ya. kasih. Perhatiannya. Syukron. Ya, siap. Jazakumullah khairan Abah yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Review kembali, reminder kembali bagi kita untuk akhirnya terus melihat bagaimana awal pergerakan kita dan apa tujuan-tujuan besar kita ke depan. Sebelum kita tutup agenda pagi hari ini, izin menyampaikan untuk webinar besok. Silakan Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di webinar WE, tapi pembahasannya sangat sangat luas. Webinar Unlocking the World of Export. Ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa akhirnya meluaskan pasar dari produk bisnis kita untuk sampai ke pasar luar negeri. Besok kita akan bertemu di Zoom pada hari Jumat tanggal 23 pukul 3 sore 15 sampai pukul setengah 6 sore. Nah, ini program WE Pusat dari divisi baru yang dibentuk, divisi net marketing yang memang berfokus pada pemasaran marketing ke luar negeri. Silakan Bapak Ibu semua untuk akhirnya bisa join, sama joinnya di link pendaftaran yang sudah pernah kami share. Insya Allah akan kami share selanjutnya. Silakan disebarluaskan webinar pada besok hari agar kita bisa belajar bersama untuk akhirnya bisa meluaskan pasar dari produk kita sampai ke mancanegara. Begitu Bapak Ibu semuanya. Silakan, ada lagi yang ingin menyampaikan informasi? Area-area Genpro yang ingin menyelenggarakan program yang ingin disampaikan di forum ini, silakan. Ya, jika tidak ada, kita bisa tutup. Yang ke Jawa Tengah. Gimana, Pak Deh? Yang ke Jawa Tengah. Sabtu besok bersama Ustadz Abu Syauki. Oh, bersama Ustadz Abu Syauki yang Semarang. Oh ya, silakan yang ingin bersapa mengikuti agenda Genpro di Jawa Tengah, Pantura Barat ya, Pak De ya? Di Semarang, se-Jawa Tengah. Dikoordinasikan se-Jawa Tengah. Oke, langsung se-Jawa Tengah bertemu dengan Ustadz Abu Syauki di Semarang. Silakan untuk bisa menghubungi saya juga tadi di kontak person yang tadi. Nah, kontak person ini merupakan kontak person yang bisa dihubungi untuk beberapa program acara Genpro di area maupun di pusat.
Begitu saja, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di webinar kajian Abah, kisah Abah pada pagi hari ini. Semoga tadi apa ilmu yang sudah kita dengarkan bisa kita jalankan semaksimal mungkin di wilayah-wilayah kita masing-masing. Baiklah, kita tutup agenda pada pagi hari ini dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genpro memiliki 4 value chain yang akan selalu menjadi nilai dalam setiap agenda, program kerja, dan langkah-langkah yang diambil oleh Genpro, mulai dari pusat sampai ke daerah. 4 value chain tersebut, yang pertama adalah rekrutmen. Kita merekrut pengusaha, profesional, dan calon pengusaha. Yang kedua, membentuk komunitas, community development. Kita melakukan sharing, pendampingan, dan kolaborasi. Yang ketiga, kontribusi. Kita berkontribusi melalui iuran, berkontribusi melalui adanya gerakan orang tua atau saudara angkat dalam berbisnis. Dan yang ketiga adalah networking dalam kontribusi ini. Yang keempat, kesejahteraan tentu saja. Kita meyakini ada peningkatan jumlah pengusaha itu akan mendongkrak kesejahteraan, peningkatan scale up bisnis dari para anggota, dan juga membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Itu value chain Genpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.